Kawan Medan, saatnya kita simak tausiah menjelang berbuka yang dipersembahkan oleh Makan pedas di rumah, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kawan Medan, masih tetapkah semangat untuk menjalankan ibadah puasa? Tentunya kita semangat dong, karena kita sedang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, kalau cerita mencari ampunan Allah, bagaimana sih cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan bukan hanya untuk mencari ampunan terhadap diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan itu dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh istrinya Aisyah untuk mendoakannya. Lalu Rasul mengangkatkan tangannya dengan berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang nyata. Ketika mendengar doanya Rasul, Aisyah tersenyum. Lalu Rasul mengatakan, wahai Aisyah, doa seperti ini bukan hanya kukhususkan untukmu sebagai istriku, tapi juga khususkan juga untuk umatku. Wallahi la du'ai haza li ummati fi kulli salatin. Doa seperti ini juga, mohon ampun kepada Allah seperti ini juga, kulakukan buat umatku dalam setiap salatku. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya buat diri kita saja atau keluarga kita saja, tapi juga niatkanlah memohon ampun untuk orang-orang muslim lainnya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah mengatakan, jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan balik samamu. Jika kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan balik samamu. Artinya, ketika kita memohon ampun buat orang lain, otomatis juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan buat kita. Kawan Medan, selain itu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Senantiasa kita menyayangi orang lain. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Rasulullah tak pernah mengalami yang namanya sakit hati. Ketika dia dicaci oleh orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Karena dia tahu ketika dia sabar, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah terjadi ketika beliau menyampaikan dakwahnya ke Taif, ada orang yang tidak suka, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mendoakannya. Kenapa? Karena Rasul paham dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai da'iyatan wa rahmah, sebagai orang yang mendoakan dan menebarkan kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu, di Ramadan ini kalau ada orang yang menceritakan tentang kita hal-hal yang tidak baik, maka yang kita lakukan adalah kita bersabar sekaligus memohon doa untuknya dan untuk diri kita. Mudah-mudahan dengan melakukan itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan Medan, sampai ketemu kita esok hari, kita akan membahas kenapa kita harus membaca dan mengkaji Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak tausiah menjelang berbuka yang dipersembahkan oleh Makan pedas di rumah, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja.